بخصوص صاحب الدعوة الأستاذ ضياء الحق. إن شاء الله تكون إن شاء الله دائما قلبك وصدرك إن شاء الله ممتلئ بنور الإيمان يا رب العالمين. وهذه الأوجه الطيبة التي تجتمع في هذا المجلس إن شاء الله تكون في استقامة وصحة وعافية وقوة وصبر إن شاء الله. تكون إن شاء الله من النساء اللواتي يكون دائما داعين للخير وإلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Terkhusus kepada sahibul majlis dan sahibul bait, yakni Al-Ustaz Ziyadul Haq. Mudah-mudahan beliau senantiasa hidupnya diselimuti dengan cahaya iman. Amin. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi semua yang hadir pada siang hari ini. Dan juga mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan keberkahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. هذا المجلس عنوانه حلال بحلال. والمقصود أنه دائما عندما يأتي أيام فيها بركة مثل أيام رمضان أن نأخذ منها الدروس والعبر التي كان يقوم بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kita berkumpul pada siang hari ini. Mudah-mudahan di majelis ini kita bisa mengambil pelajaran tentang apa yang telah kita amalkan pada bulan Ramadan dan juga kewajiban-kewajiban yang kita amalkan pada bulan Ramadan sebagaimana apa yang diamalkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. وكل واحدة منكن لديها مسؤولية وواجبات في رمضان وغير رمضان، لأنه الحمد لله ما شاء الله أنتم كلكم أمهات، فالأم راعية ومسؤولة عن رعيتها. Yang hadir semua pada siang hari ini, para ibu-ibu semuanya, ini adalah usul ummahat. Ummahat mas'ulatun, yang memiliki tanggung jawab di dalam rumah tangganya masing-masing, terlebih terhadap dirinya sendiri, yang mana tanggung jawab itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu azwaji sahabati radhiyallahu ta'ala anhum kanat wazifatuhum faqat bitarbiyati abnaihim wa ta'lim al-Qur'an al-Karim was-sunnah al-sharifah was-salat عندما يبلغ الولد من العمر 7 سنوات واجب وأمانة في رقابكم أن تعلموا أبناءكم الصلاة منذ 7 سنوات. Para istri sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum anha, mereka senantiasa menyibukkan dirinya dengan menjalankan amanahnya, di mana dia memiliki tugas sebagai ibu rumah tangga yang menjadi madrasah yang pertama bagi para anak-anaknya. Sejak umur 7 tahun, anak-anak tersebut dididik oleh ibunya bagaimana caranya menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. فحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، كل الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا الزوجة الصالحة. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya dunia ini dipenuhi dengan perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan di dunia ini adalah para ibu-ibu yang salehah. Amin. ومعنى أن تكون الزوجة الصالحة كما سبق وذكرنا أنها تقوم بواجباتها في حق زوجها أولا،
وفي حق أبنائها وفي حق صحابتها وحق أهل زوجها وحق أهلها، لأننا نجد في هذه المجالس ليس فقط مجرد أن نأكل ونشرب قهوة ونتكلم. الهدف من المجالس أن نتعلم أمور ديننا. Yang disebut dengan perhiasan dunia adalah yang paling baik ibu-ibu yang saleh. Ini maknanya adalah para wanita, para ibu, para istri yang senantiasa menjalankan kewajibannya, bertanggung jawab terhadap kewajibannya. Yang paling utama kepada suaminya, kemudian kepada anak-anaknya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh orang-orang yang memiliki tanggung jawab yang sama di dalam menjalankan syariatnya Rasulullah SAW. ويوم القيامة المرأة التي حصنت نفسها وأطاعت زوجها وصلت فرضها، قال عليه الصلاة والسلام: فلتدخل من أبواب الجنة التي شاءت. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya apabila para wanita itu mengerjakan kewajibannya, yakni rukun Islam yang 5, menjalankan sholat, menunaikan zakat, berpuasa, dan berhaji, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah dia itu juga menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, seorang ibu rumah tangga, dan seorang wanita muslimah yang salihah, maka Allah akan persilahkan dia untuk memasuki pintu surga dari pintu manapun yang dia mau. وأيضا نريد أن نذكر أن كل واحدة من الموجودين الحاضرات الآن واجب عليها تبليغ ما تعلمت وما درست إلى أصدقائها وأصحابها. Baik kepada kerabat kita maupun kepada para saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita dan masyarakat kita. Walhamdulillah rabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala akramana annana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anna kunna zinatakunna bil hijab was sitra allati faradaha Allah Subhanahu wa taala fil Quran al-Karim wa 'allamana iyyaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memuliakan para wanita, mewajibkan para wanita untuk menggunakan hijab, untuk melindungi auratnya, melindungi kehormatannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa daiman nahnu nara anna al-fatayat allawati fi awal a'malihinna yuridna an yudhhirna jamalahunna من دون حجاب. نرى كثير من فتيات المسلمات تريد أن تظهر جمالها وتمشي في الشوارع، ولكن الإسلام حذر من هذا. Sebagaimana apa yang telah saya sampaikan di awal, bahwasanya para wanita ini adalah perhiasan yang terbaik di dunia ini. Karena dunia ini adalah perhiasan, dan perhiasan yang terbaik di dunia ini adalah wanita solehah. Akan tetapi banyak para kaum wanita ini salah memaknai perhiasan. Dia memaknai perhiasan, dia harus menunjukkan kecantikannya, keindahannya, kemolekannya di jalan-jalan, di tempat-tempat umum. Padahal Islam melarang itu. Dan larangan Islam akan hal yang demikian itu tidak lain tidak bukan hanyalah untuk menjaga kehormatan, kemuliaan dengan berhijab. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الفتاة والمرأة الصالحة التي تستر نفسها، وصفها كالياقوتة، يعني الجوهرة ديمون، وصفها كالياقوتة
وأنها خصوص لا يراها إلا من يحل لها وبالخصوص الخصوص زوجها. Rasulullah SAW memberikan perumpamaan bagi para wanita, khususnya wanita yang salihah, sebagaimana permata yakut, yakni diamond, berlian, yang mana berlian itu tidak akan dipajang di tempat-tempat umum, tidak akan diperlihatkan di jalan-jalan, dan ini khusus hanya bagi orang yang halal untuk melihat permata tersebut, dan khusus yang paling khusus adalah suaminya. وعندما نمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى وإلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك جائزة وهناك فوز بعد أن نطيع ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونؤدي حقه. هناك جائزة وفوز ألا وهو أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وبالخصوص الذي يكون في استقامة. ما شاء الله أنتن الحاضرات تزينتن بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وحب أولياء الله وحب شيخ القادر الجيلاني قدس الله سره. مباشرة إن شاء الله سمى رسول الله مسجد سرقة إن شاء الله تعالى. Kita semua di sini secara zahir menampakkan sebagai pribadi orang yang saleh dan salihah, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW bersabda, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas karena Allah, mengharap ridhonya Allah, maka dia pasti akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya melihat ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini adalah tampak sebagai wanita yang saleh, dan mudah-mudahan kita semua akan masuk ke dalam surganya Allah bersama-sama dengan Rasulullah. ثم أيضا البشرى من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هذه البشرى كثير من النساء يسألنا ويسأل المشايخ وعلمائنا، يا شيخ في القرآن الكريم هناك الحور العين للرجال، ماذا يكون بالنساء في الجنة؟ Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada kita semuanya, khususnya para wanita yang salihah. Yakni kabar gembiranya adalah semua orang, khususnya para wanita itu akan bertanya kepada saya, pernah bertanya kepada orang-orang yang lain daripada guru-guru kita. Apa yang dipertanyakan? Wahai Syekh, wahai Sayyid, bukankah di Al-Quran Allah menyebutkan bahwasanya kelak di surga ada yang namanya bidadari? الحور العين. وماذا يكون النساء تسأل ماذا يكون للنساء في الجنة؟ Kemudian wanita itu melanjutkan pertanyaannya, lalu apa gunanya kami sebagai wanita di surga, sementara di surga itu sudah disiapkan oleh Allah para bidadari yang akan melayani laki-laki? Rasulullah SAW قال الحور العين هذه الحور العين يعني بلانطوان طيب سنتيك لو نظرت إلى الدنيا لأطفأت نور الشمس من جمالها. Tahukah yang disebut dengan bidadari? Bidadari ini yakni perempuan yang cantik, yang indah. Dan seandainya bidadari ini terlihat di bumi, maka cahaya matahari ini akan padam karena kecantikan dan keindahan para bidadari. فقال صلى الله عليه وسلم المرأة الصالحة هي في الجنة أجمل وأحلى من الحور ب70,000 مرة. Para wanita salihah yang menjadi penghuni surga ini lebih cantik
lebih manis 70.000 kali dibandingkan dengan para bidadari yang diceritakan di dalam Al-Quran. Insyaallah kullukum insyaallah antunna insyaallah min al-hur al-'ain wa ajmal min al-hur al-'ain insyaallah ta'ala wa yakun fil jannati insyaallah bi sabrikum wa hubbukum li Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Quran khusus salat tahajud ibu-ibu, salat tahajud jam 2, jam 3, doa istighfar, doa anak-anak, rezekinya, umur, sehat, afiat. Especially for your husband. Doa for your husband. Suami. This suami. Because all zaman looking about to get to wife. صح؟ so as to make doa ya istiqamah wasabar insyaallah ikut family apa ya nama mana keluarga insyaallah baik keluarga mahabbah wa rahmah insyaallah taala wa nakun insyaallah sama-sama masuk surga insyaallah taala. Kalian semua yang hadir di sini, para ibu-ibu, mudah-mudahan harapan saya Anda akan bersama dengan para bidadari di surga dan lebih cantik, lebih manis daripada mereka. Nanti sudah diartikan nanti ya, sudah tidak perlu saya ulang ya. Bahasa Inggrisnya saya nggak paham. الحاصل إذا يريد أحد سؤال فقه أو أي شيء وإذا أنا أعرف إن شاء الله terus jawab. Terakhir, sebelum kita tutup acara ini, apabila ibu-ibu ada pertanyaan tentang bab hukum fikih atau tentang apapun yang ada dalam pikiran dan hati ibu-ibu, insya Allah saya akan menjawab sebisa saya. Nanya. Silahkan. Namanya siapa, dari mana, kotanya apa? Ini. Ya. Remove the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Terus. Saya mau tanya, katanya kalau di surga itu suami kita dikelilingi dengan 7 bidadari. Cemburu. Lalu kita seandainya cemburu dosa nggak? I like terus. Kamaki. Nggak mungkin nggak cemburu, pasti cemburu dikelilingi bidadari yang cantik, ya kan? Jadi kalau kita katanya lebih dari kecantikan bidadari itu, kalau suami kita dikelilingi bidadari kan pasti kita cemburu. Nah, dosa nggak kira-kira? Dikelilingi kan. Makanya istrinya Terima kasih Ibu. Fil jannati la ghira wala karahiyah, kulluhu mahabbah, ikhwanan mutaqabilin.
والحور العين هي تكون خدم لكل النساء المسلمات الذين يدخلون الجنة. Jadi ibu, pertanyaannya tadi kan, sebagaimana yang disampaikan di dalam apa yang termaktub dalam Al-Quran, bahwasanya laki-laki atau suami saya kelak di surga itu akan dikelilingi oleh bidadari. Seandainya kita ini para istri cemburu melihat suami kita dikelilingi oleh bidadari yang cantik dan manis itu, bagaimana? Jawaban Sayyid Ibrahim, ibu perlu tahu yang pertama, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, kata Sayyid Ibrahim, di surga tidak ada rasa cemburu, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa marah. Itu yang pertama. Di surga itu yang ada adalah saling mencintai, saling berlapang dada, saling bantu-membantu, dan juga saling bergandengan tangan di dalam hal apapun di surga. Dan yang perlu tahu ibu-ibu sekalian, bahwasanya para bidadari itu tidak menjadi istri daripada suami-suami ibu-ibu sekalian. Akan tetapi bidadari itu menjadi pembantu daripada ibu-ibu sekalian. Ya, amin. Insyaallah. Masuk surga insyaallah. And I will tell you, insyaallah, kullu nisa wa rijal yakun umur 32 tahun. Umur ahlul jannah, all كل أهل الجنة 32 لأنه 32 cantik, sehat, seger. Terus dari terakhir hadis Rasulullah ibu. Listen, اسمعي. حديث رسول الله يقول في الجنة يدخل أحد المسلمين أحد الرجال ويقال له لديك هدية. Di surga itu nanti akan ada seorang laki-laki yang masuk ke surga, kemudian dia dikabarkan bahwasanya kamu akan mendapatkan hadiah. ثم يدخل يؤخذ به من قبل الملائكة إلى قصر كبير جدا. Kemudian dia mengambil hadiah yang diberikan oleh para malaikat, yaitu berupa istana yang sangat besar. فيدخل أول باب فيجد من الحور العين يمينا ويسارا. Ketika dia masuk pada pintu istana yang pertama, dia melihat di kanan kirinya ada banyak bidadari. فيفرح كثير. Kemudian dia berbahagia, sangat berbahagia. ثم يقال له ليس هنا إلى الغرفة الثانية. Kemudian dia melanjutkan masuk ke dalam kamar yang kedua. فيدخل الغرفة الثانية فيجد أيضا من الحور العين. Setelah dia masuk ke kamar yang kedua, dia juga melihat banyak bidadari di kanan kirinya. ثم يفرح أكثر فأكثر فيقال له ليس هنا ادخل إلى الغرفة الثالثة. Kemudian dia sangat bergembira, melebihi gembiraan dari kamar yang pertama. Kemudian para malaikat mengatakan, bukan ini hadiah kamu, tapi masuklah ke kamar yang berikutnya. فيدخل إلى الغرفة الثالثة فيفتح له باب فيرى زوجته أجمل وأرقى وأحلى من كل التي رأى وهو داخل إلى القصر، وذلك بعفافها وإيمانها وتقاها واستقامتها وحبها لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فتكون زوجته في الدنيا هي كالأميرة، وكل هؤلاء الحور العين التي على اليمين والشمال هم خدما لزوجته في الجنة إن شاء الله. Nah, ketika dia melanjutkan masuk ke dalam ruangan yang ketiga, yakni kamar yang ketiga, ketika dibuka pintunya, yang dia lihat adalah istrinya. Yang dia lihat adalah istrinya, lebih cantik, lebih manis, lebih anggun, lebih indah daripada bidadari yang dia lihat di pintu pertama dan pintu kedua. Dan mereka akan bersama-sama di dalam surga sebagaimana mereka bersama-sama di dunia.
Di dalam surga mereka layaknya seorang raja dan seorang ratu, yang semuanya para bidadari itu akan menjadi pelayan daripada raja dan ratu itu. تمام. Thank you Allah. Terlalu bergembira sehingga tangannya terangkat ke atas sampai ya. خلاص نحن لا نريد شيئا إلا أن تكون إن شاء الله حسن الخاتمة لنا ولكم جميعا. إن شاء الله بحسن الخاتمة. Baik, kiranya kita akhiri karena sudah menjelang waktu asar. Mudah-mudahan kita yang berkumpul bersama-sama pada siang hari ini, Allah masukkan ke dalam surga bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man اللهم يا ارحم الراحمين ارحمنا والى سواك لا تكلنا عافنا واعف عنا يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك في هذه الساعه المباركه